Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sudah sampai pada 2 Raja-Raja pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang ketiga. Tetapi saya rindu kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Renungan hari ini saya beri judul kesetiaan. Menjelang akhir hidup daripada Elia di dunia ini, Elia dan Elisa menjalani beberapa tempat yang ada di Israel. Tempat-tempat yang dituliskan di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Karena tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang sangat strategis dan tempat-tempat yang sangat penting dalam perjalanan iman bangsa Israel. Tempat yang pertama adalah Betel. Betel artinya adalah rumah Allah, di mana Yakub yang diganti namanya menjadi Israel berjumpa dengan Allah. Betel juga adalah tempat kedua yang ditaklukkan oleh bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Tempat yang kedua adalah Gilgal. Gilgal adalah tempat di mana perayaan Paskah pertama dilakukan atau dirayakan oleh bangsa Israel ketika mereka akan menyeberang sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Lalu Yeriko. Yeriko adalah tempat kemenangan pertama atau kota pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Dan selanjutnya adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan. Ada 2 pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama, tempat-tempat ini adalah tempat-tempat pertama bangsa Israel menginjakan kakinya di tanah Israel. Dan seperti yang kita ketahui, dalam perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan, tabut perjanjian Allah senantiasa menyertai perjalanan mereka. Itu berarti Allah hadir dalam perjalanan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Allah setia untuk hadir bersama-sama dengan mereka. Begitu juga dengan perjalanan hidup kita. Di setiap jalan yang kita lalui, banyak hal yang terjadi. Percayalah bahwa Allah senantiasa setia untuk menyertai kita. Sesuai dengan janjinya bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa, seperti Allah menyertai bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Pelajaran kedua yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat yang kita baca adalah kesetiaan Elisa. Dalam perjalanan Elia dan Elisa, ada 3 kali Elia berupaya mencegah niat Elisa untuk mengikutinya. Ada kalimat yang mengatakan, "Baiklah, tinggallah di sini." Tetapi 3 kali pula Elisa bersumpah untuk tetap menemani gurunya, untuk tetap berjalan bersama-sama dengan gurunya. Dalam hal ini Elisa memperlihatkan bahwa dirinya adalah murid yang setia, yang memiliki hati yang teguh untuk mengikuti Elia, gurunya. Dan akhirnya Elisa mendapatkan warisan jubah pengurapan Elia. Dan dengan jubah pengurapan Elia ini, Elisa melanjutkan pelayanan Elia, menyuarakan suara kenabian, mengadakan mujizat di tengah-tengah bangsa Israel. Keteguhan hati dan kesetiaan Elisa untuk tetap setia mengikuti Elia yang sudah memuridkannya 10 tahun bersama-sama melayani Tuhan, memberikan pelajaran berharga bagi kita. Mengikuti Tuhan, melayani Tuhan bukan tanpa masalah. Tantangan dan persoalan terjadi dalam hidup kita. Baik itu tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar, senantiasa menyertai atau mengikuti kita. Dibutuhkan komitmen yang kuat dan tetap setia untuk mengikuti panggilan Tuhan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah setia. Percayalah
Tuhan senantiasa setia menyertai kita dalam menjalani hari-hari kita, menjalani pelayanan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati.